Bayangkan waktu 50 tahun lagi, anak cucu kita mungkin harus membayar untuk menghirup udara bersih. Sulit dibayangkan, bukan? Tapi ini bukan lagi cerita fiksi yang jauh dari kita. Ada sesuatu yang sedang bergerak di planet kita, sesuatu yang akan mengubah cara kita bernafas selamanya, dan sebagian besar dari kita tidak menyadarinya. Krisis oksigen global sedang berlangsung sekarang juga. Oksigen yang kita hirup setiap hari mengalami proses produksi yang sangat bergantung pada ekosistem planet kita. Artinya, kesehatan bumi langsung berdampak pada kesehatan paru-paru kita. Dan sekarang kondisi itu semakin memburuk dari tahun ke tahun. Mari kita lihat dari mana sebenarnya oksigen kita berasal dan apa yang sedang mengancamnya. Dua sumber utama oksigen di planet kita adalah lautan dan hutan. Sekitar 60 hingga 70% oksigen yang ada di atmosfer bumi dihasilkan oleh organisme laut, terutama fitoplankton dan alga. Bayangkan, sebagian besar udara yang kita hirup sebenarnya berasal dari makhluk mikroskopik di laut yang tidak pernah kita lihat. Sisanya diproduksi oleh hutan-hutan tropis dan pohon-pohon di berbagai penjuru dunia. Tapi dua sumber utama ini sedang mengalami kerusakan yang parah dan terus-menerus. Jika tren ini berlanjut tanpa henti, persediaan oksigen kita akan semakin menipis. Mari kita lihat kondisi lautan kita terlebih dahulu. Penelitian dari universitas-universitas terkemuka menunjukkan bahwa sejak tahun 2000 tahun pertama hingga sekarang, zona mati di lautan bertambah 4 kali lipat. Zona mati adalah area di lautan di mana kadar oksigen sangat rendah sehingga tidak dapat mendukung sebagian besar kehidupan laut. Pemanasan global dan polusi air menyebabkan alga berkembang biak secara tidak terkendali. Dan ketika mereka mati, bakteri memecahnya dan mengonsumsi oksigen dalam jumlah besar. Saat ini terdapat lebih dari 1000 zona mati di seluruh dunia, dan angka ini terus bertambah setiap tahunnya. Ribuan zona mati itu tersebar di berbagai belahan lautan, dan setiap tempat adalah bukti nyata bahwa ekosistem laut sedang gasping, sedang kehabisan napas. Sekarang mari kita lihat ke darat. Deforestasi global mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Menurut data dari Organisasi Pangan Dunia pada tahun 2022, kita kehilangan hutan seluas lapangan sepak bola setiap 2 detik. 2 detik. Hanya untuk membayangkan saja, saat kamu selesai menonton video ini, ribuan pohon telah ditebang. Hutan Amazon, yang sering disebut sebagai paru-paru planet kita, telah kehilangan lebih dari 20% luasnya dalam 50 tahun terakhir. Indonesia, sebagai negara dengan hutan hujan tropis terluas kedua, juga mengalami deforestasi yang masif. Setiap pohon yang ditebang adalah satu pohon yang tidak lagi memproduksi oksigen untuk kita. Ketika paru-paru planet terus dipangkas, apa yang akan terjadi pada kesehatan planet itu sendiri? Tapi ancaman tidak berhenti di situ. Ada faktor ketiga yang sedang membuat situasi semakin buruk. Polusi udara industri semakin memperburuk situasi. Pembakaran bahan bakar fosil menghasilkan karbon dioksida dan zat-zat kimia lainnya yang mengubah komposisi atmosfer. Gas-gas tersebut tidak hanya memerangkap panas tetapi juga merusak kemampuan tanaman untuk melakukan fotosintesis dengan efisien. Bayangkan, kita tidak hanya menghancurkan pohon, tetapi juga meracuni udara sekaligus mengganggu fungsi tanaman yang masih tersisa. Pada tahun 2023, Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan bahwa 7 juta orang meninggal setiap tahunnya akibat polusi udara. 7 juta jiwa. Angka ini mencerminkan betapa seriusnya masalah yang kita hadapi. Sekarang datang fakta yang paling mengejutkan dan tidak banyak orang tahu. Kadar oksigen di atmosfer kita telah menurun sebesar 0,4% dalam 100 tahun terakhir. Ini mungkin terdengar kecil, seakan-akan tidak berarti. Tapi dalam konteks planet dengan miliaran penduduk yang terus bertambah, penurunan ini sangat signifikan. Setiap persen oksigen yang hilang adalah sistem pernapasan yang semakin sulit bagi miliaran manusia. Para ilmuwan memproyeksikan bahwa jika laju penurunan ini terus berlanjut, manusia dapat mengalami kesulitan pernapasan yang serius dalam 200 tahun ke depan. 200 tahun mungkin terasa lama, tapi bayangkan apa yang akan dialami oleh 5 hingga 6 generasi ke depan. Tentu saja, masalah ini tidak akan menghapus oksigen sepenuhnya dalam semalam. Kita masih bisa bernafas hari ini, besok, dan mungkin masih puluhan tahun ke depan. Namun, dampaknya sudah terlihat pada kesehatan masyarakat urban di kota-kota besar seperti Jakarta, Beijing, dan Delhi. Orang-orang di kota-kota ini mengalami penyakit pernapasan yang lebih tinggi dibandingkan daerah dengan udara yang lebih bersih. Mereka melihat asap setiap hari, batuk di pagi hari, dan anak-anak mereka bermain di udara yang tercemar. Ini bukan lagi masalah masa depan yang abstrak, ini adalah realitas yang dialami oleh ratusan juta orang setiap hari. Kita masih memiliki kesempatan emas untuk mengubah nasib ini sebelum terlambat. Makasih banget sudah nonton video ini sampai habis. Ini bukan sekedar video edukasi biasa, ini tentang masa depan yang sedang kita pilih hari ini. Menanam pohon, mengurangi penggunaan energi fosil, dan melindungi ekosistem laut adalah langkah-langkah nyata yang dapat kita lakukan sekarang juga. Kecil atau besar, setiap tindakan bertambah jika kita melakukannya bersama-sama. Masa depan oksigen,
atau lebih tepatnya masa depan umat manusia, berada di tangan kita. Keputusan yang kita buat hari ini akan menentukan apakah anak cucu kita dapat bernafas dengan tenang atau harus berjuang untuk menghirup udara bersih. Jadi, jangan lupa untuk like video ini, tinggalkan komentar pendapatmu tentang apa yang bisa kita lakukan, dan subscribe ke channel ini untuk mendapatkan video edukasi menarik lainnya. Terima kasih dan semoga kita bisa membuat perbedaan. Sampai jumpa di video berikutnya.